Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Baharul Ulum beserta partner saya yaitu Bambang Sutejo. Kami akan melakukan tanya jawab mengenai bab hal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas nahwu. Apakah yang dimaksud dengan hal? Al-halu wal ismul mansubu. Hal adalah isim-isim mansub. Jadi hal itu terdiri dari kata-kata benda yang berakhiran fathah. Isim mansubnya seperti apa? Al-ismul mansubu al-mufassiru lima annabuhum minal hayati. Jadi isim mansub yang menerangkan tentang tingkah atau keadaan yang samar. Demikian. Isim apa yang ada pada hal? Ismun nakiroh. Jadi isim yang ada pada hal adalah isim-isim yang nakiroh. Demikian. Pertanyaan, kapan hal itu terjadi? Yakunu illa ba'da tamamil kalami. Hal terjadi apabila kalam itu sempurna. Hal tidak mungkin terjadi jika kalamnya tidak sempurna. Contohnya, Rocky betul farosa masruron. Saya telah mengendarai kuda dalam keadaan senang. Tidak bisa dikatakan Rocky betul masruron. Saya telah mengendarai dalam keadaan senang. Tidak bisa seperti itu. Kenapa tidak bisa? Karena di situ maf'ulnya tidak disebutkan. Kalau contoh yang pertama kan itu kalamnya sempurna, kenapa? Karena maf'ulnya disebutkan yaitu al-farosa. Makanya contoh yang kedua itu tidak bisa dikatakan kalam sempurna. Pertanyaan, berikan contoh-contoh hal. Hadara Zaidun dhahikan. Telah datang sopo Zaid dalam keadaan tertawa. Roki betul farosa musrojan. Telah mengendarai sopo saya ing kuda dalam keadaan berpelana. Ro'aitu Ahmada jalisan. Telah melihat sopo saya ing Ahmad dalam keadaan duduk. Seperti itu. Pertanyaan, apa fungsi atau tujuan daripada hal? Fungsi hal pertama yaitu untuk memperjelas, di mana ketika fungsinya untuk memperjelas, maka keadaan hal dalam kalimat tersebut akan melahirkan makna baru. Contohnya, Khalid telah datang. Dengan Khalid telah datang dalam keadaan berjalan. Jelas makna keduanya itu sangat berbeda. Fungsi hal yang kedua adalah sebagai penguat, di mana ketika fungsinya sebagai penguat, maka keadaannya tidak terlalu berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Contohnya, ja'atul labu kulluhum jami'an. Telah datang sopo piro-pirone murid seluruhnya. Kulluhum dan jami'an memiliki makna yang sama, yaitu seluruhnya. Seperti itu. Apa yang membedakan hal dengan maf'ul bih? Jadi untuk mengetahui perbedaan hal dengan maf'ul bih adalah dari segi maknanya. Karena dari situ kita tahu bahwa kedudukannya itu dia sebagai hal atau maf'ul bih. Contohnya, ra'aitu Ahmada. Nah, Ahmada kan di situ udah jelas sebagai maf'ul bih. Tapi jika ditambah dengan jalisan, maka jalisan itu sebagai hal dari Ahmada. Kenapa? Karena saya telah melihat Ahmad sedang duduk. Nah, sedang duduk itu merupakan keadaan dari si Ahmad. Seperti itu. Apa yang dimaksud sohibul hal? Sohibul hal adalah sesuatu atau seseorang yang dijelaskan kondisinya melalui hal tersebut.
Sahibul hal bisa berupa fa'il, mubtada, naibul fa'il, mudhof ilaih, ataupun maf'ul bih. Seperti itu. Apa syarat bagi sahibul hal? Untuk syarat sahibul hal, dia harus ma'rifat. Kenapa? Supaya hal tersebut sebagai kedudukan halnya tahu mana yang dijelaskan kondisinya. Jadi sahibul hal itu harus bersifat ma'rifat, tidak bisa nakiroh. Seperti itu. Hal saat berada dalam keadaan jumlah fi'liyah menerangkan keadaan apa? Fa'il, maf'ul, ataukah fi'il? Iya, jadi untuk mengetahui sahibul halnya, maka kita harus memahami juga dari konteks kalimatnya. Jadi contohnya hadara Zaidun dhahikan. Zaid telah hadir dalam keadaan tertawa. Di situ kan jelas dhahikan itu mensifati Zaid karena di situ menjelaskan kondisi Zaid yang telah hadir dalam keadaan tertawa. Dia mensifati fa'ilnya. Kemudian contoh lain, raqibatul farosa musrojan. Aku telah mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Nah, berpelana itu dia menjelaskan kondisi kudanya. Nah, kuda di situ dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi jelas yang berpelana itu adalah kudanya. Kemudian contoh lain, kutila bakrun mahbusan. Bakr telah dibunuh dalam keadaan terikat. Nah, terikat itu dia mensifati bakar. Kenapa? Karena bakar di situ adalah bakar itu dia memiliki kedudukan naibul fa'il. Dari mana kita tahu bakar berkedudukan naibul fa'il? Kita tahu dari fiilnya, yaitu fiil majhul. Sekian. Coba artikan dan i'rabkan contoh berikut. Ja'a Ahmadu rakiban. Jadi untuk kalimat ja'a Ahmadu rakiban, terjemahannya adalah telah datang sopo Ahmad dalam keadaan berkendara. I'rabnya adalah ja'a fi'il madi, dia mabni fathah. Kemudian Ahmadu dia sebagai fa'il, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan domah karena isi mufrad. Kemudian raqiban adalah sebagai hal. Sahibul halnya adalah Ahmadu. I'rabnya adalah nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimaknya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.